السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kebanyakan dari kita di bulan Ramadan ini merasakan bahwa semangatnya dalam beribadah melonjak tajam. Semangatnya dalam beribadah melonjak tajam. Sebaliknya, dia merasakan bahwa keinginan dia untuk berbuat maksiat turun drastis. Keinginan dia untuk berbuat maksiat turun drastis. Sebelum Ramadan, untuk membaca Al-Quran terasa malas. Selalu saja ada alasan kesibukan ini dan kesibukan anu. Tapi di bulan Ramadan ternyata kita bisa meluangkan waktu dan memaksa diri untuk rutin membaca Al-Quran, walaupun mungkin hanya 1 juz dalam 1 hari. Di luar Ramadan, saat sholat subuh yang hanya dalam tanda kutip 2 rakaat, ketika imamnya membaca suratan yang agak panjang, ngeluh. Tapi di bulan Ramadan, ringan, kuat, tidak mengeluh ketika ikut sholat tarawih yang 11 rakaat atau bahkan mungkin 23 rakaat. Di luar Ramadan, susah puasa Senin Kemis yang cuma 2 hari dalam sepekan. Hanya 2 hari dalam sepekan. Ternyata di bulan Ramadan kuat. Tidak ada halangan yang berarti untuk berpuasa 29 sampai 30 hari berurutan. Di luar Ramadan, para utuder, para perokok, disuruh nggak ngerokok 2 jam aja. Disuruh nggak ngerokok 2 jam aja. Muring-muring. Ya, banyak mengeluh.
berbagai macam alasan yang lidah terasa kecut, yang katanya pahit, yang katanya kalau nggak ngerokok jadi nggak bisa mikir, dan sekian banyak alasan-alasan yang lainnya. Hanya 2 jam nggak bisa. Tapi di bulan Ramadan ini ternyata bisa dia nggak ngerokok 12 jam, 13 jam, dia tahan, bisa. Walaupun mungkin dia berbuka puasa dengan rokok, ya. Tapi terbukti dia bisa 12 jam. Jadi kebanyakan dari kita merasakan bahwa semangat untuk beribadah dan beramal di bulan Ramadan itu naik. Dan keinginan untuk berbuat dosa turun. Dan alangkah indahnya seandainya dalam suasana seperti itu, suasana iman naik, keinginan berbuat maksiat turun, dalam suasana seperti itu malaikat pencabut nyawa datang. Wah, itu indah sekali. Meninggal dalam keadaan sedang semangat-semangatnya ibadah dan sedang malas-malasnya berbuat maksiat. Wah, itu ajib itu. Berpeluang besar untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Tapi yang jadi masalah adalah gak semua orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Gak semua orang dijemput ajalnya di bulan Ramadan. Gak semua orang malaikat maut datang kepadanya saat imannya sedang nanjak dan semangat maksiatnya lagi turun. Gak semua orang seperti itu. Masih tersisa 11 bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Dan realita membuktikan banyak orang yang meninggalnya bukan di bulan Ramadan dan bukan saat sedang semangat beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana caranya kita bisa menutup, kita bisa mengakhiri bulan Ramadan kita ini dengan akhir yang indah? Bagaimana caranya kita bisa husnul khatimah di bulan Ramadan? Husnul khatimah di bulan Ramadan itu tidak selalu identik mati di bulan Ramadan. Tidak selalu identik dengan wafat di bulan Ramadan. Husnul khatimah di bulan Ramadan adalah kita menutup bulan ini dengan akhir yang indah. Harapannya apa? Harapannya ketika kita berhasil memungkasi Ramadan dengan akhir yang indah, harapannya di 11 bulan berikutnya, kalau Allah kasih umur, kita bisa mempertahankan semangat ibadah itu dengan baik sampai kita ketemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Apa langkah-langkah yang mesti kita jalankan? Inilah tema kita hari ini. Akhir Ramadan yang indah. 3 poin. Kita akan bahas 3 poin. Poin yang pertama, tutup dengan yang terbaik. Poin yang pertama, tutup dengan yang terbaik. Poin yang kedua, pertahankan
ritme. Pertahankan ritme. Dan poin yang ketiga, perkuat benteng. Perkuat benteng. 3 poin. Yang pertama, tutup dengan yang terbaik. Yang kedua, pertahankan ritme. Dan yang ketiga, perkuat benteng. Baik, kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, tutup dengan yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka amalan itu akan dianggap baik. Dan kalau akhirnya buruk, maka amalan itu akan dianggap buruk. Hadis ini membicarakan semua jenis amal. Baik itu amal yang sifatnya parsial, amal sholat, amal puasa, amal zakat, amal haji, atau yang sifatnya menyeluruh, amal kita dalam hidup kita. Dalam hidup kita menjelang wafat kita itu bagaimana kondisi perbuatan kita. Seandainya kita tutup akhir hidup kita dengan beribadah kepada Allah, dengan menghindari maksiat, walaupun mungkin semasa hidup kita memiliki banyak kekurangan, maka yang akan dijadikan patokan adalah bagaimana kondisi kita di akhir hidup. Itu berbicara tentang amalan secara keseluruhan. Kalau kita berbicara amalan secara parsial, satu persatu amalan itu, maka kita katakan kesuksesan kita di bulan Ramadan ini tergantung bagaimana akhir amalan kita di bulan ini. Di hari-hari ini, ya 27, 28, 29, kalau Allah takdirkan 30. Di akhir-akhir hari ini, bagaimana kualitas amalan kita? Seandainya di akhir-akhir 3 hari ini amalan kita berkualitas tinggi, maka inilah yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk menilai 1 bulan. Tapi sebaliknya, seandainya di hari-hari yang tersisa ini justru kita tutup, kita isi dengan hal-hal negatif, maka ini pula lah yang dijadikan sebagai barometer untuk menilai amalan kita selama 1 bulan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Maka jamaah yang kami hormati, mari kita renungi selama berjalan 27 hari sampai hari ini. Sudahkah kita maksimal di dalam mengisi hari-hari yang telah lewat itu atau belum? Kita ambil sampel sholat. Selama 27 hari Ramadan ini kita sholat, apakah di sholat-sholat kita yang telah lewat itu kita sudah khusyuk atau belum?
Kalau ternyata belum, maka di 3 hari yang terakhir ini tingkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Paksa konsentrasi kita dalam sholat untuk memikirkan makna dari apa yang kita baca. Untuk merenungi gerakan-gerakan sholat kita. Mudah-mudahan kualitas tinggi sholat kita di 3 hari terakhir ini akan dijadikan sebagai barometer untuk menilai sholat-sholat yang kita kerjakan 27 hari yang lalu. Organ tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita. 27 hari yang lalu, sudahkah kita tahan? Sudahkah kita kekang untuk tidak kita gunakan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah? Di 27 hari yang lalu, lisan kita ini, masihkah kita gunakan untuk menggunjing? Untuk ngomongin hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Mata kita, ketika kita megang gadget, ketika kita berada di depan komputer, ketika kita di hadapan layar televisi, apakah kita masih membiarkan mata ini melihat hal-hal yang tidak sepantasnya dilihat? Lawan jenis yang tidak menutup aurat, walaupun cuma iklan lewat, apalagi sampai film, apalagi sampai konser. 27 hari yang kemarin, apakah kita betul-betul sudah menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Telinga kita, sudahkah kita selektif untuk memasukkan suara-suara yang masuk ke telinga kita? Ataukah kita masih bebas dengerin hal-hal yang harusnya nggak didengerin di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan? Seandainya saat kita merenung saat ini, ketika kita renungi saat ini, ternyata kita belum maksimal untuk menjaga organ-organ tubuh tadi, masih ada sisa 3 hari. Maksimalkan upaya kita untuk menahan organ-organ tubuh tadi agar tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27 hari yang lalu, coba dicek. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ayah dan ibu, kita sebagai seorang anak, sudahkah kita menunaikan kewajiban kita dengan baik? Suami, sudahkah mendidik anak dan istrinya dengan baik? Istri, sudahkah melayani suaminya dengan baik? Anak, sudahkah berbakti maksimal kepada orang tuanya? Seandainya di 27 hari yang lalu ternyata belum maksimal, masih ada kesempatan 3 hari. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki di 3 hari. Silahkan Anda analogikan. Anda kiaskan dengan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Emosi yang masih meledak-ledak. Baca Al-Quran yang gak fokus. Sedekah yang belum ikhlas. Banyak waktu dihabiskan untuk main gadget, untuk bermedia sosial,
kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, hal-hal negatif yang kita lakukan di 27 hari yang lalu, ayo kita perbaiki di 3 hari yang terakhir ini. Harapannya kalau kita tutup Ramadan ini dengan akhir yang baik, bahkan terbaik, maka ini akan menjadi ukuran untuk menilai Ramadan kita yang telah lalu atau Ramadan tahun ini. Seorang ulama salaf yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, beliau menasihatkan, tuhsin fima baqi yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma baqi. Berbuat baiklah di akhir hidupmu. Berbuat baiklah di akhir umurmu. Niscaya Allah akan mengampuni apa yang engkau perbuat yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Tapi kalau engkau tutup akhir hidupmu dengan keburukan, dengan dosa dan maksiat, niscaya engkau akan disiksa atas apa yang telah engkau perbuat dan apa yang akan engkau perbuat. Nauzubillah min dzalik. Itu poin yang pertama. Tutup dengan yang terbaik. Yang kedua, pertahankan ritme. Pertahankan ritme. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa membangun irama yang teratur dalam menjalani keseharian kita. Di bulan Ramadan ini Allah membantu kita untuk bisa membangun irama kehidupan yang teratur. Mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Saya kasih satu contoh. Rata-rata kita di bulan Ramadan ini bangun paginya lebih gasik dibandingkan hari-hari di luar Ramadan. Kalau di hari-hari Ramadan, di hari-hari luar Ramadan, banyak di antara kita bangunnya ketika azan subuh. Jam 4:30 baru bangun. Bahkan mungkin naudzubillah ada yang bangunnya jam 5, bahkan mungkin ada yang bangunnya jam 5:30. Naudzubillah min dzalik. Tapi di bulan Ramadan, mau tidak mau, karena harus makan sahur, atau ibu-ibu harus menyiapkan sahur, mau tidak mau dia harus bangun maksimal jam 4. Maksimal jam 4. Supaya ada waktu untuk sahur. Kalau ibu-ibu bahkan mungkin lebih gasik jam 3:30 atau jam 3 atau jam 2. Kalau di luar Ramadan banyak orang beralasan kalau saya bangunnya terlalu gasik nanti jadi ngantuk. Ya. Di kantor nanti jadi ngantuk. Di sekolahan nanti jadi ngantuk. Dan ternyata kekhawatiran itu ternyata ketika kita jalankan bangun gasik di bulan Ramadan enggak terbukti kekhawatiran tersebut. Ya mungkin iyalah di awal-awal Ramadan iya mungkin. Karena kaget ya, tubuh kita belum bisa beradaptasi. Karena bangun jam 4 atau jam 3 akhirnya habis subuh ngantuk. Itu di awal-awal Ramadan. Tapi nyatanya begitu lewat sepekan sampai sekarang ternyata
tubuh kita bisa beradaptasi. Bangun jam 3, bangun jam 2, bangun jam 4, ternyata habis subuh fresh. Bisa ikut kuliah subuh, bisa subuhan di masjid, bisa ikut kuliah subuh, setelah itu bisa zikir pagi. Aktivitas seperti biasa. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar Ramadan kita susah bangun gasik. Ternyata di bulan Ramadan kita bisa. Maka, kalau kita ingin mengakhiri hidup kita dengan akhir yang indah, ritme itu pertahankan. Ritme itu pertahankan. Nanti kalau Allah takdirkan kita hidup sampai malam Idul Fitri, ya, malam tanggal 1 Syawal, jangan tahu-tahu kita bangunnya berubah kembali ke kebiasaan lama. Sebelum Ramadan biasanya bangun jam 4:30 pas azan. Begitu malam Idul Fitri, jangan kemudian kembali ke jam 4:30. Tapi kembali ke waktu kita bangun di bulan Ramadan. Biasanya jam 4, biasanya jam 3, biasanya jam 2, jam 2. Di hari pertama kita nggak puasa. Ini kan Ramadan biasanya puasa. Idul Fitri kan nggak puasa. Hari pertama kita nggak puasa, bangunnya pertahankan sama. Kalau kita berhasil, itu pertanda baik. Ya. Terus ngapain Ustaz? Mau nggak sahur kok? Subhanallah, tahajud. Qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat, dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin diukur dari qiyamul lail. Jadi seorang mukmin itu dianggap mulia atau tidak mulia, salah satu barometernya adalah apakah dia bangun malam. Bangun malam di sini maksudnya adalah qiyamul lail, tahajud, bukan bangun malam pipis tidur lagi, bukan. Apakah dia terbiasa tahajud atau tidak? Maka ini kesempatan untuk mengejar kemuliaan tersebut. Latih diri kita. Ya. Jadi jangan kemudian otomatis begitu tahu besok nggak puasa, bangunnya kembali mendekati azan, mepet-mepet azan atau bahkan sudah azan. Jangan. Kita sudah punya modal nih. Lumayan berat kan mempertahankan untuk konsisten bangun jam 4. Kita sampai pasang jam beker, pasang alarm di HP, pesenin sama orang, tolong bangunin. Setelah kita punya ritme yang begitu indahnya, selama 1 bulan kita bangun, kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba ketika malam Idul Fitri kita langsung merubah begitu saja sampai seterusnya? Jangan. Ya. Jangan seperti itu. Walaupun tidak sahur, tahajud. Ya. Ya kalau memang mungkin kita karena sholatnya sendirian, ya. Kalau taraweh itu kan rame-rame, makanya 11 itu atau 23 nggak kerasa gitu ya. Nah kalau sendirian Ustaz 11, ya kalau memang nggak kuat 11 turunin nggak apa-apa. 8 rakaat, 1 witir atau 3 witir. Turunin kalau nggak kuat 6 rakaat, 2, setelah itu witir 3 atau 1. Nggak kuat lagi 4 rakaat, 2, terus witir 3 atau 1. Nggak kuat lagi tahajud 2 rakaat, witir 1. Nggak kuat lagi witir 1 aja masa nggak bisa? Terlalu dong. Ya, kita punya ritme bangun, tak pertahankan ritme baca Quran. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal.
Di luar Ramadan alasannya ini itu, praktek ini, praktek itu, ngurusin ini, ngurusi itu, kesibukan ini, kesibukan itu. Begitu bulan Ramadan bisa ternyata minimal 1 juz 1 hari, bisa kan? Kenapa kita tidak pertahankan ritme itu? Dan terbukti bukan bahwa kita baca Quran 1 juz itu tidak mengurangi produktivitas kita dalam bekerja. Perhatikan baik-baik. Terbukti kita baca Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz itu tidak mengurangi produktivitas kita dalam bekerja. Justru sebaliknya. Semakin banyak halaman Al-Quran yang kita baca, justru kita semakin produktif. Padahal kalau kita mau main logika, waktu kita untuk bekerja akan berkurang. Karena kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran butuh waktu kan, setengah jam, 1 jam. Ya kalau yang sudah lancar mungkin seperempat jam. Bisa dapat 1 juz. Ya. Secara logika itu akan berkurang waktu kita. Tapi berkurangnya waktu itu kemudian dibayar lunas dalam tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan. Akhirnya waktu yang tersisa itu kemudian bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Itulah namanya berkah. Dan ini salah satu bukti keberkahan Al-Quran. Ya. Membuat waktu kita menjadi maksimal peruntukannya. Ini yang kedua, pertahankan ritme. Sholat 5 waktu juga demikian. Ya, sholat 5 waktu tepat pada waktunya, pertahankan. Ya. Semua ritme kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pertahankan. Ini yang kedua. Yang ketiga, perkuat benteng. Perkuat benteng. Jadi di awal saya sempat nyinggung tentang para ududers, ya, para perokok yang ternyata terbukti bisa menahan dirinya untuk tidak merokok selama belasan jam, padahal di luar Ramadan nggak bisa. Apa yang menyebabkan mereka bisa menahan diri dari godaan-godaan syaitan, dorongan nafsu? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena dia punya benteng. Dia punya benteng. Dia punya tameng, pelindung diri. Benteng dan tameng itu namanya puasa. Namanya puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Was-shaumu junnah." Puasa itu tameng. Puasa itu benteng. Sehingga orang yang berpuasa, dia telah membentengi dirinya dari godaan-godaan yang mengajak dia berbuat buruk. Salah satunya ngerokok. Dia punya benteng. Di bulan Ramadan ini lebih istimewa lagi. Karena para musuh-musuh yang biasa goda-goda kita ini dibelenggu, setan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, sebagaimana yang sering kita dengarkan disampaikan oleh para khatib berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Itu semakin membuat orang menjadi enggan berbuat maksiat. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Ramadan lewat, pindah ke bulan Syawal dan seterusnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan setan nggak dibelenggu lagi. Setan nggak dibelenggu lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa
konsisten untuk menahan dan mengusir godaan-godaan buruk itu. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa punya benteng yang kuat? Apa ya, harus puasa sepanjang tahun? Ya, supaya benteng itu ada terus. Itu bagaimana caranya? Solusi yang terbaik untuk membangun benteng yang kuat adalah minta bantuan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan kepada yang maha kuat, Al-Qawiyyu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Itu adalah cara tercepat, terefisien, termanjur untuk punya benteng yang kuat. Ada seorang ulama salaf bertanya kepada muridnya. Iya betul. Ulama bertanya kepada muridnya. Jadi ulama ini pengen ngetes muridnya. Wahai muridku, seandainya engkau suatu hari menghadapi godaan setan yang mendorongmu untuk berbuat maksiat, apa yang kau lakukan? Lawan, kata muridnya. Lawan, kita lawan. Kalau dia goda lagi, lawan lagi, goda lagi, lawan lagi, goda lagi, lawan lagi. Wah, capek dong, kata sang guru. Terus guru itu kasih ilustrasi. Apa yang kau lakukan ketika engkau diganggu anjing? Diganggu anjing. Kita lempar, anjingnya tetap menggonggong. Kita lempar lagi, menggonggong, bahkan ngejar. Apa yang mesti dilakukan? Lari. Lebih kenceng anjing larinya. Apa yang mesti dilakukan? Cara yang paling gampang dan efisien adalah panggil pemilik anjing itu. Panggil pemilik anjing itu. Kalau pemiliknya datang hanya dengan satu panggilan, Blacky misal, namanya Blacky misalnya. Langsung dia nurut sama majikannya. Ini ilustrasi yang dibikin oleh si guru untuk memahamkan muridnya bahwa kita ini punya tempat berlindung yang super kuat. Kenapa kita tidak memanfaatkan tempat perlindungan itu? Kenapa kita tidak minta kepada yang menguasai setan tersebut? Yang mengendalikan setan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu lebih simple, lebih mudah? Makanya kita diperintahkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Seandainya suatu saat engkau diganggu oleh setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Lihat, mohon perlindungan kepada Allah. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi kita, karena manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Manusia itu diciptakan dalam kondisi keadaan lemah. Betul, setan juga lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa.
Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Berarti kan lemah lawan lemah. Yang menang siapa? Yang menang yang minta perlindungan kepada yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan sama Allah. Inilah benteng yang terkuat. Sehingga kalau kita ingin bertahan dalam suasana tidak tertarik dengan maksiat, malas berbuat maksiat, semangat beribadah, maka mintalah kepada Allah. Saya tutup dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam Qutul Qulub tentang kejadian seorang dari Bani Israel. Ya, seorang dari Bani Israel. Konon ada seorang pria menikah dengan seorang wanita. Dan istrinya ini tinggal di kota yang cukup jauh dari kota sang pria. Perjalanan sekitar 1 bulan. Perjalanan sekitar 1 bulan, lumayan jauh. Pada suatu hari, sang pria ini pengen menjemput istrinya. Tapi karena kesibukan, akhirnya dia mengutus pembantunya, mengutus budaknya untuk menjemput istrinya. Singkat cerita, berangkatlah budak itu ke kota tempat istri sang pria. 1 bulan loh perjalanan. Sampai ke kota si istri majikannya. Berjalanlah dia sampai suatu hari, karena cuma berduaan, ya, budak dengan istri majikannya. Karena perjalanan, dan budak ini juga mungkin kangen juga dengan istrinya dia sendiri, setan menggoda. Ya, setan menggoda budak itu untuk berbuat tidak senonoh kepada istri majikannya. Lumayan 1 bulan. Ya. Dan gelagatnya istri majikannya ini pun juga kelihatannya ya tidak masalah untuk berbuat hal yang jelek tadi. Maka apa yang dilakukan oleh budak itu? Begitu malam hari, istri majikannya tidur, budak itu bangun. Lalu dia sholat. Dia berdoa kepada Allah. Ya Rabbi, inna aduwaka hadha ja'ani fasawwada li maksiatak. Ya Rabbi, musuhmu ini, yaitu setan, datang menggoda aku untuk berbuat maksiat. Membujuk aku untuk berzina. Wa innahu la taqata li bihi fi muddati syahr. Dan aku tahu persis bahwa aku tidak mampu untuk menghadapi godaan ini, apalagi sampai 1 bulan. Perjalanan kan masih 1 bulan. Aku tahu persis, wahai Rabbi, aku lemah. Ya, nafsuku kuat. Mungkin 1 kali, 2 kali saya bisa nahan, tapi 1 bulan.
Aku nggak kuat menghadapi godaan itu. Wa ana asta'iduka alaihi ya Rabbi. Maka aku mohon perlindungan kepadamu wahai Rabbi dari godaan setan ini. Fa'idni alaih. Maka lindungilah aku dari dia. Dari godaan setan. Cukup sampai situ enggak? Waqfini ma'unatahu. Dan tolong cukupi aku. Ya, cukupi aku. Atas kebutuhanku ini. Ya, kebutuhan untuk menyalurkan syahwat. Itu pada Isya ya. Dia terus ulang doa itu. Terus dia tahajud, dia doa. Sampai masuk waktu sahur. Ya, sampai masuk waktu sahur. Jadi pada Isya itu doa, minta perlindungan kepada Allah, minta bantuan. Ya Allah, hambamu nggak kuat ya Allah. Begitu masuk waktu sahur, ya, dia bangunkan istri majikannya, kemudian melanjutkan perjalanan. Begitu fajar menyingsing, ya, ternyata dia sudah sampai ke kota majikannya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan yang 1 bulan itu diringkas. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa hadis disebutkan bahwa di malam hari itu bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita bersafar di malam hari itu lebih cepat. Ya. Begitu pagi harinya ternyata sudah sampai. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipercepat, dimudahkan sampai ke tujuan. Dan dia selamat dari perbuatan zina. Apa kuncinya? Minta sama Allah. Maka begitu muncul godaan-godaan untuk bermaksiat, minta sama Allah. Serius mintanya, diulang-ulang. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan semangat beribadah dan mengekang nafsu, ya, sampai kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan, masih ada sisa waktu dikit. Kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ini dari para peserta. Yang pertama dari Reza Ramadan. Bismillah Ustadz, Ana pernah tinggal di negara kafir selama 4 tahun dan tidak melakukan puasa selama 4 kali Ramadan. Apakah saya berkewajiban membayar atau qadha? Begitu Ustadz pertanyaannya. Kalau Anda tidak ada halangan syar'i, ya, nggak ada halangan syar'i. Halangan syar'i itu sakit parah, ya, atau menyusui, atau hamil, maka Anda wajib mengqadha. Anda wajib mengqadha. Berarti kalau 4 tahun berarti 4 bulan, ya, 4 bulan puasa. Silahkan bisa dibikin, dibagi-bagi selama setahun itu. Anda bisa mengaturnya. Dan tentunya sebelum itu Anda harus bertaubat kepada Allah. Anda harus bertaubat kepada Allah karena telah meninggalkan salah satu rukun Islam. Berkali-kali Anda tinggalkan tanpa ada uzur. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Abu Hafsyah dan Tarunwati Santika. Intinya dari pertanyaan berkaitan dengan kewajiban ibu hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa, bagaimana cara membayar qadhanya, terutama untuk yang ibu menyusui Ustadz, apakah bisa mengqadha puasanya setelah akhir masa menyusui 2 tahun, terus apabila harus membayar fidyah, apakah harus
langsung ke orang atau bisa melalui badan penyalur semacam badan zakat atau apa gitu Ustaz? Kalau seandainya Anda kuat untuk mengqadha, maka nggak perlu bayar fidyah. Kalau Anda kuat untuk mengqadha, maka tidak perlu bayar fidyah. Kalau setelah 2 tahun, tidak apa-apa. Kalau memang kenyataannya menyusui 2 tahun, tidak apa-apa. Cuman berarti kan Anda punya hutang 2 bulan. Ya, karena 2 tahun Anda tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya Anda nggak kuat, ya, untuk mengqadhanya, Anda bisa pakai pendapat sebagian ulama yang membolehkan untuk menggantinya dengan fidyah. Dan fidyah itu bisa Anda berikan secara langsung kepada orang yang memang membutuhkan, atau bisa juga Anda berikan fidyah itu melalui lembaga yang bisa dipercaya. Melalui lembaga yang bisa dipercaya. Dalam hal ini Anda mewakilkan tugas itu kepada orang lain yang terpercaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya Ustaz, selanjutnya dari Dr. Muhammad Yasiruddin. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah dengan permasalahan kita di dunia yang kadang belum ada solusinya, banyak para ustadz atau ulama yang memberikan saran untuk memperbaiki permasalahan tersebut, untuk memperbaiki sholat kita maksudnya gitu. Itu mohon penjelasannya seperti apa Ustaz? Coba diulangi lagi pertanyaannya, intinya apa ya? Pertanyaannya, apakah dengan permasalahan kita di dunia yang kadang belum ada solusinya, banyak para ustadz dan ulama yang menyarankan untuk memperbaiki kualitas sholat gitu Ustaz. Nah itu dari Dr. Muhammad Yasir ini minta penjelasan bagaimana perinciannya gitu Ustaz. Ya, ketika banyak masalah kita disuruh sholat. Betul, karena dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sebagai penolongmu. Penolong maksudnya ya menjadi sesuatu yang bisa membantu kita. Prakteknya Rasulullah SAW kata para sahabat, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah SAW kalau ada masalah besar, kalau menghadapi problem, maka beliau segera sholat. Jadi sholat itu kemudian akan membuat kita menjadi kuat menghadapi masalah-masalah itu. Dan dengan sholat itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan ilham. Ya, memberikan ilham tentang solusi yang mestinya ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Ya. Maka betul ya. Dan itu bagian dari takwa. Salat bagian dari takwa. Dan orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Selain berikhtiar tentunya, berikhtiar secara duniawi, ya. Miskin ya kerja, sakit ya berobat, itu kan berikhtiar secara duniawi. Nah, pertanyaan terakhir silakan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa mempertahankan konsistensi ibadah kita selama di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan, konsistensinya sama seperti saat kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya sampaikan tadi, 3 poin tadi kita maksimalkan. Yang pertama adalah tutup Ramadan dengan yang terbaik, yang kedua pertahankan ritme, dan yang ketiga adalah perkuat benteng. Inilah 3 hal yang insya Allah
bisa membantu kita untuk tetap istiqomah sekalipun Ramadan sudah berlalu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.